Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah ya, luar biasa. Siang ini kita sudah sampai pada jadwal kita pada pelajaran ibadah. Untuk ibadah kali ini kita sampai pada materi sholat sunnah munfarid. Kemarin di kelas 3 kalian mungkin sudah pernah ya mempelajari sholat sunnah. Sebelum masuk ke sholat sunnah munfarid, mari kita ulang terlebih dahulu sholat sunnah. Sholat sunnah adalah sholat yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan apabila tidak dikerjakan tidak berdosa. Jadi sholat sunnah adalah sholat bila kita kerjakan akan mendapatkan pahala dan bila tidak kita kerjakan tidak apa-apa atau tidak berdosa. Nah, untuk kelas 4 ini kita sampai pada sholat sunnah munfarid. Sholat sunnah munfarid, pengertian sholat sunnah munfarid adalah sholat sunnah yang dilaksanakan sendiri atau tidak berjamaah. Jadi sholat sunnah yang kita laksanakan sendirian, tidak berjamaah ya. Oke, lanjut ya. Macam-macam sholat sunnah munfarid ada 4. 1. Sholat sunnah rawatib. 2. Sholat sunnah duha. 3. Sholat sunnah tahiyatul masjid. 4. Sholat sunnah safar. Jadi kita ulangi lagi. Macam-macam sholat sunnah munfarid. 1. Sholat sunnah rawatib. 2. Sholat sunnah duha. 3. Sholat sunnah tahiyatul masjid. 4. Sholat sunnah safar. Nanti pada pertemuan berikutnya kita akan ulas satu-satu masing-masing dari 4 sholat sunnah tersebut. Lanjut, keutamaan sholat sunnah munfarid. Yang pertama, sholat sunnah sebagai penyempurna sholat wajib. Jadi keutamaan sholat sunnah munfarid yaitu ada 4. Yang pertama, sholat sunnah sebagai penyempurna sholat wajib. Ketika sholat wajib kita belum sempurna, itu bisa kita sempurnakan dengan mengerjakan sholat sunnah. Mungkin pada satu saat kita sholat sunnah, mungkin anak-anak ada yang sambil gojekan, nah itu bisa disempurnakan atau ditutup dengan sholat sunnah. Yang kedua, sholat yang atau orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan sunnah maka akan dilindungi oleh Allah. Jadi orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan sunnah akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya anak-anak ya. Jadi kita mari biasakan mengerjakan amalan-amalan sunnah supaya nanti kita dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Amalan-amalan sunnah itu salah satunya adalah kita dengan mengerjakan sholat sunnah. Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya sholat sunnah apa saja nanti yang bisa kita kerjakan. Yang ketiga, amalan yang paling disukai Allah adalah yang terus menerus walaupun sedikit. Jadi dengan kita mengerjakan amalan sunnah atau dalam hal ini adalah sholat sunnah sedikit tetapi terus menerus, misalnya anak-anak sudah dibiasakan di morning activity dengan mengerjakan sholat duha. Nah itu meskipun sedikit hanya 2 rakaat, tetapi jika kita kerjakan secara terus menerus, nah itu akan disukai oleh Allah ya. Jadi yang sudah biasa mengerjakan sholat duha meskipun kita tidak di sekolah bisa dikerjakan di rumah, nah tetap diistiqomahkan ya anak-anak ya. Nah nanti itu menjadi amalan yang disukai oleh Allah. Selanjutnya nomor 4. Nah, seorang muslim yang salat sunnah 12 rakaat setiap hari itu akan dibangunkan rumah di surga oleh Allah. Jadi kita sebagai seorang muslim ya, jika kita mengerjakan sholat sunnah minimal 12 rakaat setiap hari, itu akan dibangunkan rumah di surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
12 rakaat itu bisa kita bagi-bagi ya. Misalnya yang sudah biasa sholat duha tadi, duha bisa 2 rakaat minimal, 4 rakaat bisa, atau paling banyak 12 rakaat. Kalau kita bisa duha 12 rakaat, istiqomah 12 rakaat, nah kita kerjakan terus menerus, itu nanti kita akan dibangunkan rumah di surga oleh Allah ya. Atau bisa kita bagi misalnya di qobliyah dan ba'diyah pada sholat-sholat wajib, misalnya sesudah maghrib 2 rakaat, kemudian sebelum dan sesudah isya 2 rakaat, 2 rakaat. Itu minimal jika 12 rakaat, atau mungkin malah lebih bagus bisa lebih dari 12 rakaat. Kita kerjakan terus menerus dengan istiqomah, itu nanti kita akan dibangunkan rumah di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bisa dipahami ya anak-anak, kita sampai pada keutamaan sholat sunnah munfarid. Untuk pertemuan yang akan datang nanti kita ulas macam-macam sholat sunnah munfarid yang sudah disebutkan di depan tadi. Salah satunya nanti ada sholat sunnah rawatib, ada sholat duha, sholat sunnah tahiyatul masjid, dan sholat sunnah safar. Oke, untuk pagi ini siapa yang sudah sholat duha? Oke, terima kasih. Insya Allah semua sudah melaksanakan sholat duha. Oke anak-anak, pertemuan kali ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.